Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, kembali lagi kita akan meracik pupuk cair yang super dahsyat untuk menyuburkan segala macam tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman cabai, terong, tomat, jeruk, cengkeh, kopi, dan lain-lain. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, hanya bermodal bahan-bahan yang sering kita jumpai di rumah kita, ternyata bisa dijadikan racikan super dahsyat untuk menjadikan tanaman kita itu hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat tentunya. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, sama-sama mencoba hal-hal baru di dunia tanaman, di dunia flora pada umumnya. Nah, penasaran bukan apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Untuk itu simak video kali ini sampai habis dan kita masuk ke intro. Oke, to the point saja, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita gunakan yaitu limbah dapur seperti ini, yaitu cucian beras atau air leri. Yang mana untuk air leri ini kita gunakan yaitu 1 liter saja. Nah, seperti ini. Sedangkan kandungan dari air leri menurut Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011, jadi sudah diteliti, yaitu mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427% dan vitamin B1 0,043%. Jadi sangat kompleks ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan bahan telur seperti ini, yaitu sebanyak 1 butir. Ini lagi-lagi kandungannya super duper bagus karena kompleks sekali ya. Per 100 gram dari telur yaitu mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B1 0,12 mg, vitamin B2 0,38 mg. Nah, seperti ini diaduk-aduk. Kita ambil telurnya atau isinya aja. Selain itu di dalam telur juga terkandung vitamin B6, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan mineral zinc dalam jumlah yang cukup. Sumber Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Jadi ini udah diteliti dan tentunya ini sangat bagus ya bahan-bahannya. Bahannya itu sangat mudah didapat dengan harga yang super murah. Nah, lagi-lagi kita gunakan bahan dapur, yaitu kita gunakan micin atau MSG seperti ini. Yaitu untuk micin kita gunakan yaitu 2 sendok makan atau kurang lebih 12 gram. Micin atau MSG atau monosodium glutamat merujuk laman Favermint. Micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Ini karena terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi terdapat pada micin yang menutrisi tanaman-tanaman kita. Adapun manfaat secara keseluruhan micin yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Jadi sangat kompleks juga.
Jadi gunakanlah bahan-bahan ini yang tentunya ini sangat mudah didapat dan ternyata kandungannya super duper sangat bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman kita, baik tanaman kecil ataupun tanaman besar. Nah, lagi-lagi kita gunakan bumbu dapur yaitu garam krosok seperti ini sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Adapun garam dikutip laman Sibek Kementerian Pertanian, garam dapur sangat bermanfaat bagi tanaman. Ini karena terdapat kandungan magnesium dan sulfur yang dibutuhkan tanaman. Adapun manfaat garam menurut Anissa Madinasari dari Fakultas Pertanian UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena mengandung magnesium, pemulihan nutrisi, meningkatkan penyerapan nutrisi, meningkatkan kualitas tanaman, perlindungan terhadap penyakit, mencegah serangan hama, menetralkan pH tanah. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu E4 atau biang mikroorganisme. Jika tidak ada, bisa menggunakan yaitu Yakult ataupun terasi. Ya, kita gunakan yaitu 1 sendok makan seperti ini. Yang mana E4 itu mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat dan ragi di dalam E4 tersebut, yang tentunya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita atau menyuburkan lahan tanaman kita karena biang mikroorganisme yang baik untuk tanaman-tanaman kita. Ya, seperti ini. Nah, adapun manfaatnya sangat banyak ya. E4 itu bisa diganti juga dengan Yakult atau terasi atau tape. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan molase atau tetes tebu. Jika tidak ada, bisa menggunakan gula pasir atau gula Jawa. Yang jelas ada manis-manisnya. Ini adalah makanan dari mikroorganisme agar dia akan bangun dan akan lakukan proses fermentasi racikan. Ini kita gunakan yaitu tetes tebu sebanyak 1 sendok makan. Jika tidak ada, bisa menggunakan gula pasir ataupun gula Jawa. Adapun manfaat dari molase yaitu memperkaya tanah dengan nutrisi alami, menyediakan kandungan gula untuk tanaman, meningkatkan kehidupan mikroba tanah, perlindungan terhadap penyakit, meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan. Sumber biotivor.or.id ya. Adapun menurut Sibek Kementerian Pertanian, molase atau tetes tebu yaitu molase bermanfaat untuk tanaman, salah satunya menjadi bahan pembuat pupuk organik cair. Sudah diteliti juga oleh Sibek Kementerian Republik Indonesia. Nah, kita aduk-aduk. Jadi saya ulangi bahan-bahannya. Ini kita masukkan ya ke dalam botol bekas, atau bisa menggunakan ember yang ada tutupnya atau lodong yang ada tutupnya. Nah, bahan-bahannya saya ulangi yaitu pertama air leli 1 liter, telur 1 butir, micin 2 sendok makan atau 12 gram, garam krosok 1 sendok makan, E4 1 sendok makan, dan molase 1 sendok makan. Baru diaduk-aduk lalu dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Untuk selanjutnya kita proses fermentasi dan berikanlah rongga udara, jadi nggak diisi penuh ya, diberi rongga udara untuk proses fermentasi lebih optimal tentunya. Nah, kita masukkan seperti ini. Untuk selanjutnya kita diamkan di tempat teduh selama 1 minggu. Baru cara pengaplikasiannya nanti kita campur dengan air dengan perbandingan air 1:15. Jadi racikan ini 1 liter dicampur dengan air bersih sebanyak 15 liter. Nah, seperti ini. Jadi proses fermentasinya 1 minggu dan dikontrol 2 hari sekali untuk membuka tutupnya kurang lebih beberapa detik untuk menghilangkan gasnya. Baru ditutup kembali. Lalu cara pengaplikasiannya yaitu dicampur dengan air dengan perbandingan 1:15, baru dikocorkan ke tanaman kita, yaitu
diberi 100 cc per tanaman kecil dan 500 cc untuk tanaman besar. Contoh tanaman kecil yaitu tanaman palawija seperti cabai, terong, tomat, ataupun kacang panjang. Dan untuk tanaman besar seperti cengkeh, kopi, kelapa sawit berikanlah 500 cc per tanaman atau tanaman buah seperti mangga, kelengkeng, durian, maka berikanlah 500 cc per tanaman dan berikanlah pengocoran yaitu 1 minggu sekali secara rutin. Nah, cukup mudah dan tentunya sangat praktis cara membuatnya untuk menjadikan pupuk racikan super dahsyat menumbuhkan tanaman kita dari tumbuhnya bunga dan buah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke.